Siapa yang mulai dulu nih? Ini kita bertiga mangke peran muter. Pertama, saya yang putih, jenengan put, Pengamat. Itu nanti sebenarnya setelah ada hasil kan. Terus setelah itu saya kuci saya dengan kucing. Yang coach, atau pengamat. Terus yang ketiga, yang terakhir, saya kuci. Saya coach saya. Iya. Oke. Terus pengamatnya Bu Laila. Ya, itu yang terakhir. Permasalahannya belum saya baca bukunya ini jenengan. Satu dan itu berarti jadi put. Ya. Yang permasalahan saya yang tak bagikan kemarin, saya yang menjadi kucing. Jenengan yang jadi kucing. Kucing. Berarti nanti yang Pak Mardi itu. Sing mengganti Pak Mardi. Oke. Berarti ini jenengan punya permasalahan baru gitu. Saya yang kucing. Tetap permasalahan yang sana itu diganti Pak Mardi. Hasil kegiatan saya yang kucing. Dilampiri fotonya, karena KTP difotokan atau diskriminasikan covernya. Tapi nanti KTP ini dilampirkan di lampir. Dan juga dimulai Bu. Pak Mardi bisa mulai atau benar bisa baca skenario saya, Pak Mardi? Tidak bisa. Ya wes, iku kok ditempel tuh. Iya, karena aku mendengarkan. Gimana Pak Taufik? Berarti Bu Laila koci, saya coachnya ya? Iya. Pengamat kan hanya mengamati saja berarti. Iya, betul, mengamati saja. Enggak, paling ora kan buka. Nambahin sidik-sidik. Oke. Buka. Itu ya. Oke. Kita langsung ke kucinya saja. Jenengan kan Bu? Ya. Lihat deh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Pak Mardi minta tolong bisa di mute dulu. Oke, monggo Bu Laila. Ya. Ya, monggo. Assalamualaikum Pak Taufik. Hari ini ada waktu. Waalaikumsalam Bu Laila. Ya Bu, ada waktu. Nanti kira-kira jam berapa ya Pak? Jangan ada waktu. Sekarang masih. Ini ada. Sekarang bisa Bu, silakan. Iya. Makasih Bagaimana, Pak. Bu? Apa yang mau diomongkan dengan saya? Gini Pak, saya itu ada keluhan. Pengen ngobrol sama jenengan kan udah sukses dalam mengelola kelas. Saya pengen sharing gitu Pak. Bingungnya kenapa gitu? Bingungnya tentang ini loh. Saya itu intinya sekarang saya ketemu jenengan itu pengen ada solusi, pengen ada pencerahan gitu.
Coba Bu Laila uraikan permasalahannya itu apa saja. Ceritakan dulu dari awal, nanti kita bisa cari solusinya. Oke, gini Pak, saya tuh kan ngajar kelas 2 tahun ini tuh kan agak kesusahan. Jadi anak-anaknya itu kurang bisa konsen. Dia itu kalau diajak untuk ketika saya menyampaikan materi, dia itu seringnya mainan terus. Kalau enggak ketemu sama temannya itu isinya ngobrol. Nah, seperti itu. Kira-kira kelasnya jadi rame. Gimana? Kalau mikirnya gimana caranya kelas tuh nggak rame gitu. Oke. Bu Laila tadi sudah menyampaikan identifikasi permasalahan tentang siswa kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Oke. Salah satunya rame. Tujuan Bu Laila ingin bagaimana murid-murid di kelas Bu Laila bisa tadi mengikuti pelajaran dengan baik gitu nggih. Saya tuh bingung. Lalu Apa caranya? apakah sikap anak-anak sekarang bagaimana? Nggih. Ya. Itu udah ngelakuin beberapa cara kan Pak. Yang pertama, kalau anak-anak pas rame, saya ingatkan. Terus yang kedua, suara anak-anak itu saya kalahkan, istilahnya saya itu suaranya itu kerasnya melebihi anak-anak. Biar tujuan saya biar didengarkan. Ternyata masih aja rame. Ada cara lain Bu selain bersuara keras? Halo? Pernah Bu Laila? itu pakai speaker. Pernah pakai speaker. Itu pernah pakai speaker kan? Ya. Lumayan, memang ada perubahan sedikit. Kalau pakai speaker itu kelamaan karena anak terbiasa, jadinya ketika tidak ada speaker saya kewalahan lagi. Itu yang saya ada. Bu Laila, ya. Kalau Bu Laila mengajar, apakah sudah melakukan dengan media pembelajaran gitu Bu? Belum sih Pak. Oh iya, saya itu punya kartu. Saya itu kan ngajar hijaiyah, pengenalan ke anak tentang huruf-huruf hijaiyah. Saya itu punya kartu Pak. Apa saya buat kesibukan mereka pakai kartu itu ya? Seneng kayaknya ya anak-anak ya. Oh iya bagus itu Bu, ide bagus. Kira-kira selain kartu, apalagi yang bisa digunakan untuk siswa supaya mendapatkan kesibukan lain gitu Bu? Halo? Gini, saya berpikiran kok gini, selain kartu ya Pak, itu kan kartu anak-anak paling bermainnya kan cuma sebentar. Kalau misalnya tak kasih tugas kelompok gitu gimana Pak ya? Kira-kira anak-anak bisa diem nggak ya? Bisa juga Bu, bisa itu ada hal-hal ide-ide bagus Bu. Misalkan Ibu mau menggunakan kartu dan dengan kolaborasi juga itu lebih bagus. Kira-kira rencananya akan dilaksanakan bagaimana Bu urutannya kegiatannya? Jadi gini Pak, besok hari Selasa itu kan sudah ada materi hijaiyah. Nah, saya pengennya ada tugas kelompok untuk menyusun kartu yang saya punya, disusun, kemudian kalau sudah disusun, itu kan jadi satu kalimat. Nah, satu kalimat itu nanti yang akan ditulis anak-anak secara kelompok, jadi dia itu kesibukannya lebih lama selain membaca. Nah, di situ
Kalau anak-anak sudah sibuk di situ, saya kan bisa ngasih penilaian yang lain untuk membacanya. Saya pikir kayak seperti itu, Pak. Nah, kalau sudah otomatis kan saya sudah dapat 2 nilai nih. Sudah kelompok dapat, membaca juga dapat. Kemudian saya pengen untuk mapel yang satunya, mapel background itu saya mau kolaborasi sama guru PAI saja. Guru PAI kan juga ngajar Arab juga. Nah itu pengen saya ajak kolaborasi biar membuat kartu background-nya. Kayak itu kayaknya yang akan saya lakukan Pak untuk hari Selasa depan. Oh iya Bu, tadi Ibu akan membuat kartu, kemudian pelaksanaan dengan kelompok, kemudian ada apa namanya butuh bantuan rekan sejawat, sudah Ibu sampaikan. Kemudian apa namanya tindak lanjutnya bagaimana Bu untuk kegiatan besok? Tindak lanjutnya Bu? Halo? Suara saya terdengar jelas? Saya pikir ini, kalau misalnya itu ya, itu kan sudah. Kalau memang hari Selasa itu berhasil, saya akan membuat beberapa, ya, kalau nanti hari Selasa itu berhasil, saya akan melanjutkan ganti pakai media ini, laptop. Saya akan tampilkan beberapa huruf hijaiyah di laptop. Nah, nanti setelah itu anak-anak bisa menyalin dari laptop. Pastinya sih, saya pikir, saya bayangke anak kelas 2 dikasih gambar-gambar yang menarik, dia akan lebih fokus ke situ dan ngobrol sama temannya mesti akan terlupakan. Iya, betul, Bu. Kemudian Ibu pernahkah itu apa namanya mencari gaya belajar mereka, mengidentifikasi gaya belajarnya, mungkin gaya belajarnya ada yang ternyata ada yang disukai dengan gaya belajar kinestetik atau audio, mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan gaya belajar pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira ada atau tidak Bu gitu? Iya sih Pak, saya jadi berpikir lagi nih, ada pencerahan nih. Jadi nanti hari Selasa ini kan pertama ya pembuatan kartu ya. Nanti kemudian hasil hari Selasa berikutnya kan saya pakai media. Saya akan membandingkan hasilnya. Kira-kira untuk hasil hari Selasa, nilai yang saya dapat hari Selasa, apakah akan lebih bagus atau lebih jelek daripada yang hari Selasa berikutnya yang saya video. Jadi dengan udah tahu nih, oh anak ini ternyata ketika saya memakai video nilainya sekian. Ketika saya memakai video dia nilainya sekian. Nah, nanti dengan seperti itu saya akan bisa memilah mana yang pakai gaya audio, mana yang pakai visual, mana yang kinestetik gitu Pak. Itu bagus Bu, karena dari rencana Ibu nanti apa namanya kebutuhan murid bisa diakomodir sehingga siswa bisa belajar dan konsen, tidak mencari-cari perhatian, bahkan muter-muter ramai sendiri di kelas itu Bu. Oke, terima kasih ya Pak pencerahannya. Dari pembicaraan kita tadi apa yang Ibu dapatkan gitu? Itu Pak tadi masukan Bapak, kalau misalnya pembelajaran itu tidak melulu harus dari gurunya ya Pak ya. Bisa pakai kartu tanpa guru harus ngomong di depan, dia memakai kartu tapi dia bisa menerima pelajaran yang ingin saya sampaikan. Begitu juga dengan video.
Ada lagi yang ingin disampaikan Bu, ada unek-unek lain, misalkan Ibu ada permasalahan lain gitu. Ini sih Pak, saya cuma minta izin nanti kalau misalnya guru PAI pas ada jam kosong saya minta izin bisa menemani saya untuk kolaborasi pembelajaran. Ya bisa Bu, nanti saya sampaikan kepada guru PAI supaya bisa dapat membantu Bu Laila dalam mempersiapkan pembelajaran yang Bu Laila rencanakan. Terima kasih ya Pak Taufik pencerahannya. Ya, Bu, Saya sama-sama. Hari ini sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Bu ya? Dengar ya? Nggih. Terima kasih Pak Taufik sama Bu Laila yang sudah melaksanakan coaching pada hari ini, dan saya sebagai pengamat atau pengamat ini sudah cukup bagus ya, antara coaching dengan coachee ini sudah bagus kolaborasinya, kerjasamanya, dan apa yang disampaikan oleh coachee ini juga didengar oleh coach ya. Dan coachee juga menyampaikan permasalahan-permasalahan yang menurut saya efektif ya, efektif sekali. Dan pertanyaan apa dari coachnya juga sudah sudah memberikan pendampingan yang berkesinambungan, sehingga sudah bisa memancing dari coachee ini untuk menemukan ide-ide yang cukup bagus, juga sudah membantu coachee menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Saya kira cukup bagus sekali yang sudah dilakukan, dan saya sebagai pengamat ini berharap hal ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, sehingga nantinya bisa memberikan solusi-solusi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, yang nanti bisa memberikan kualitas yang cukup baik bagi anak-anak didik kita semua. Ngoten dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Taufik, Bu Laila. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon Pak. Kita dapat berapa menit sih? 15 menit lebih ya. Maksimalnya 20 per orang. 30 per orang. Tidak. Loh. Tadi Bu Laila sudah berapa menit ya? Kayak baru sekitar 15 menit. 15 menit, 15 menit. Enggak apa-apa, Pak. Ini apa? Nanti nak ditambahi. Enggak usah. Kan jadinya 20. Minimal 20, maksimal 30. Berarti kita dongeng-dongeng gini aja rekamannya tambah panjang gitu ya Pak. Kita kan sejam. Nah, iya. Sakingan makin lihatnya kan durasi, nggak mungkin lihat per menit ya. Betul. Iya, Pak. Ini ganti saya ya, ini ganti kan Pak Khalid Bulana ya. Pak. Pra. Iya. Ini ganti saya Khalid Bulana ya. Oke, monggo Pak, monggo. Pak Taufik bisa pengamatnya nggak apa-apa Pak? Oke, Bang. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Mardi, monggo. Gimana Pak? Iya Bu Laila, ini saya ingin
mengkonsultasi mengenai kondisi yang ada di kelas 4, yang di kelas saya. Ini ada 2 anak, yang mana 2 anak ini kemampuan akademiknya ini Ya, di bawah rata-rata. Ini dengan ini ya. yang saya ini merasa kesulitan dalam memberikan materi kepada 2 anak tersebut. Karena 2 anak tersebut ini memang kemampuannya ini di bawah teman-temannya. Yang semestinya itu memang dia harus mendapat perhatian khusus. Ngoten, Bu. Gini Pak, saya tak tanya dulu ya. Jenengan di tengah anak ini ya dengan jenengan indikasi atau mungkin kali sudah Gini Bu, setiap anak tersebut ini yang satu itu atas nama Rizky. Dia itu sama sekali tidak mau menulis. Dan memang sebetulnya menurut saya ini seharusnya itu anak tersebut belum mampu naik di kelas 4. Tetapi sedikit dipaksakan untuk naik di kelas 4. Jadi setiap saya memberikan materi itu dia belum mampu menangkap materi yang saya sampaikan. Terutama materi terutama mata pelajaran matematika. Dan saya sudah mencoba memberikan saran kepada kedua orang tuanya untuk anak tersebut itu untuk porsi belajar di rumah ini ditambah. Sudah saya sampaikan ke kedua orang tuanya. Tetapi tapi karena mungkin kesibukan orang tuanya yang kebetulan itu bekerja di luar kota, sehingga ketika berada di rumah ternyata itu kurang adanya perhatian dari kedua orang tua tersebut. Ya Pak. Nah itu kan jenengan tadi udah ngelakuin ya konsultasi sama orang tua juga, terus di kelas diupayakan setiap pembelajaran sudah atau mungkin ada di bayangan Bapak kira-kira kalau sudah semua sudah dijalani tahap-tahapnya, kira-kira yang belum pernah jenengan lakukan apa Pak? Ini saya memang belum mencoba, yang belum saya coba itu memberikan memberikan waktu khusus untuk anak tersebut untuk memberikan materi. Memang belum saya coba karena satu ketika saya ingin anak tersebut ini saya khusus berikan waktu khusus, itu anak tersebut ini kelihatannya tidak mau karena mungkin satu contoh kemarin di jam terakhir ketika setelah pulang
itu saya ajak untuk saya tambah materi khusus untuk dia. Tapi dia itu kan mungkin apa ya? Karena waktu pulang akhirnya konsentrasinya tidak bisa apa ya, anak tersebut ingin apa ingin cepat-cepat pulang sama teman-temannya. Nonton. Oh, itu alternatif ya Kak ya, alternatif Iya. yang pengen jenengan lakukan, tapi masih terkendala karena anak tersebut tidak mau dikasih tambahan waktu gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak ditambahi waktu, tidak usah ditambahi waktu di luar KBM, jenengan bisa ngerumati anak tersebut. Ada nggak pemikiran seperti itu? Oh, ada, ya ada. Ini kemarin salah satunya kemarin saya mencoba berkunjung ke rumahnya. Berkunjung ke rumahnya 2 kali saya berkunjung ke rumahnya. 1 ketemu dengan orang tuanya, yang kedua saya ketemu dengan anak tersebut. Ini saya kunjungan itu waktunya itu habis maghrib. Habis maghrib saya mungkin sekitar jam 6:30 malam. Saya coba ke situ. Ternyata memang orang tuanya itu kadang jam 7 malam belum pulang. Akhirnya ketika itu saya berikan pendampingan untuk anak tersebut belajar secara memang saya tuntun, dan ketika kalau apa dia itu maksimal 15 menit itu sudah tidak bisa konsentrasi. Ini sudah saya coba seperti itu. Nonton. Nah, kalau saya lihat ya Pak, kalau saya lihat dari ceritanya jenengan, kayaknya anak ini memang butuh pendekatan deh. Iya betul. Jadi gini Bu, saya kan ingin intinya gini, saya juga pengen mungkin ada guru lain, guru kelas 1 atau guru kelas 2 yang mungkin waktunya mungkin jam 10 kan sudah selesai pembelajaran, bisa membantu saya untuk memberikan materi khusus. Jadi gini, teman-temannya belum pulang, nah anak tersebut berada di kelas 1 untuk dibimbing guru kelas 1 khusus, waktu khusus untuk itu pandangan saya seperti itu, rencana saya seperti itu. Nah bagus itu, malah bagus, berarti kan dia itu tidak usah belajar di luar jam pelajaran, tapi dia tetap belajar dengan orang lain. Dengan guru lain, ya. Tentunya kalau orang lain otomatis kedekatannya kan lebih erat ya Pak ya. Iya. Karena tadi kan pertanyaan mungkin ya, kalau iya. Sendiri. Nah, bagus itu Pak, itu Pak. Kira-kira dilaksanakan kapan itu? Untuk sampai saat ini saya belum berbicara Bu, berbicara dengan rekan guru kelas 1 belum. Itu hanya sebatas saya rencana. Saya belum membicarakan secara langsung karena saya juga perlu konsultasi dengan ibu, karena saya khawatir nanti dari teman rekan guru kelas 2 ini belum bisa memahami. Tapi saya juga punya keyakinan nanti guru kelas 1 dan kelas 2 bisa membantu saya.
Kira-kira gimana Bu? Kira-kira Ya Pak, nanti saya bantu. Oh iya. Iya, iya, iya. Gimana Pak? Iya. Saya kira itu Bu. Terima Nanti saya kasih bantu, saya sampaikan. atas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya Bu, terima kasih. Saya kira itu. Terima kasih atas bimbingannya, atas masukannya, dan terima kasih sekali bisa membantu saya untuk mungkin nanti sedikit memberikan solusi-solusi pada saya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Pak. Semoga lancar ya. Sama. Amin ya rabbal alamin. Ampun, selesai Bu. Ya. Oh ya, terima kasih Pak Madi dan Bu Laila. Tadi saya sudah mengamati coachingnya antara Pak Mardi dan Bu Laila. Pak Mardi konsultasi dengan Bu Laila tentang permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan Pak Mardi dan Bu Laila sebagai coachingnya sudah terlihat konsep tirtanya. Pak Bu Laila sudah mengarahkan Pak Mardi bagaimana tujuannya, kemudian identifikasinya, lalu rencana dan tindak lanjut. Dan Bu Laila juga mampu untuk mengarahkan Pak Mardi sampai ke tujuan dan mencapai solusi dari permasalahan Pak Mardi. Itu yang dari dari pengamat, selaku saya dari pengamat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Ganto, saya yang pengamat. Jenengan yang saya yang coach. Saya coach. Ya, jenengan coach atau Puji. Oh ngoten nggih. Saya lanjut les. Nggih, mohon jelas. Bu Laila pengamat nggih berarti nggih? Ya. Pengawas, Saya awali pengawas. dulu ya. Saya awali dulu. Oh ngoten. Iya. Saat ini kita masuk ke kasus yang ketiga. Untuk kasus ketiga ini saya yang akan menjadi pengamat. Ya sudah. Nanti langsung pulang. Semoga dulu nanti dari pembimbing kali ini kita benar-benar yaitu menyatakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu Pak Taufik sebagai coach mulai. Waktunya. Selamat siang Pak Mardi. Selamat siang Pak Taufik. Monggo. Selamat siang Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardi, ini apakah Pak Mardi ada waktu untuk kita ngobrol bersama gitu Pak Mardi? Oh nggih, silahkan Pak Taufik. Monggo. Saya itu Pak masih bingung Pak, galau tentang pembelajaran Pak untuk anak gitu Pak. Nggih. Ini Pak, kelas saya itu tidak kondusif. Kemudian
belajarnya itu rendah. Kebetulan saya mendapat tugas mengajar di kelas 2. Dan materi yang nanti akan diajarkan itu tentang hidup sehat, hidup bersih dan sehat, Pak. Saya ingin membuat pembelajaran yang kiranya tidak seperti yang sebelumnya, Pak. Kalau tahun sebelumnya kan sudah mengajar kelas 2, tahun sebelumnya juga materinya dan hasilnya siswa juga seperti itu, Pak. Saya ingin bagaimana merubah gaya belajar saya supaya menyesuaikan kebutuhan murid gitu, Pak. Iya, iya. Iya Pak Taufik, terima kasih sudah berkenan untuk ketemu saya. Ini kesempatan ini cukup bagus dan mungkin kita bisa saling berkomunikasi karena saya selaku atasan, saya juga ingin mendengar langsung keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan dari rekan-rekan guru yang lain. Nah, setelah apa yang disampaikan Pak Taufik tadi, ini kira-kira Pak, saat ini apa saja yang sudah Pak Taufik lakukan untuk untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin Pak Taufik sudah melakukan. Saya yakin Pak Taufik sudah melakukan sesuatu. Iya Pak, saya sudah melakukan sesuatu. Kebetulan saya kan mengikuti guru penggerak, Pak. Oh iya, iya. Penggerak di angkatan 5 namanya Kabupaten Kudus. Saya sudah mengikuti sampai modul 2. Kebetulan di modul 2 ini ada pembelajaran tentang strategi pembelajaran diferensiasi gitu. Iya. Strategi diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid. Dari materi itu saya jadi punya ide, bagaimana saya bisa membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid agar saya bisa merubah gaya pembelajaran saya supaya yang lebih baik gitu Pak. Oh gitu, ya. Jadi rencana saya akan mengajar tema hidup bersih dan sehat. Pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Iya. Menurut saya itu sudah bagus Pak Taufik. Apa yang dilakukan Pak Taufik sudah bagus itu. Dan apalagi Pak kira-kira yang tadi yang Bapak Taufik sampaikan, apakah sudah diimplementasikan atau dilakukan semuanya, atau mungkin ada yang belum dilakukan? Nah, ini mungkin Pak Taufik bisa menyampaikan. Oh iya Pak. Untuk yang pembelajaran diferensiasi ini, saya rencananya kan akan mengajari anak-anak tentang kebersihan dan kesehatan, terutama bisa membedakan jenis-jenis sampah, Pak. Ada organik, dan yang saya lakukan itu pertama saya mengasesmen diagnostik anak, Pak. Asesmen awal. Saya lakukan berupa pertanyaan, anak-anak itu sukanya pembelajaran yang seperti apa. Kemudian saya mengamati dari pembelajaran sebelumnya, anak ini senangnya belajar seperti apa, apakah yang audio, visual, atau yang kinestetik. Dari data-data asesmen ini yang saya kumpulkan, saya jadikan menjadi kelompok Pak. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ada 4 kelompok.
4 kelompok ini saya petakan. Dari kelompok A itu rencananya saya akan memanfaatkan teknologi, Pak. Kita kebetulan Oh, kita ya. sudah dapat Iya. Chromebook, Pak. Iya, Dan iya betul. supaya pengenalan TIK, saya mau rencananya mereka bisa belajar Chromebook, Pak. Iya, betul, betul, betul. Iya. Jadi di kelompok A ini kebetulan kelompok A itu bisa mengoperasikan Chromebook. Jadi kelompok Oh, A ya. pakai Chromebook, kelompok B juga Chromebook, kelompok C itu karena belum bisa Chromebook, saya ubah media pembelajarannya dengan media poster, Pak. Oh, ya. Iya. Saya buat dari Canva. Kemudian yang D ini belum bisa baca, Pak. Belum lancar. Iya, Jadi iya. saya rencananya buat komik pembelajaran tentang cinta lumpur. Komiknya itu kata-katanya sederhana, sedikit-sedikit, tapi dia tahu Iya. dari gambar gitu, Pak. Oh, dia Iya, tahu iya. maknanya dari gambar komik yang saya buat. Dari ketiga media ini rencananya mereka memiliki literasi. Intinya mereka mendapatkan literasi yang sama tapi media yang berbeda gitu, Pak. Ya. Cukup bagus apa yang dilakukan Pak Taufik menurut saya. Ini cukup bagus dan cukup menarik menurut saya. Dan saya mohon nanti Pak Taufik bisa melanjutkan strategi-strategi itu dan secara berkelanjutan. Nah, dan terus Pak Taufik ini mungkin ketika Pak Taufik melaksanakan strategi tersebut, kira-kira mungkin ada kelebihannya, keuntungannya, atau mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Nah, ini mungkin ada yang Pak Taufik rasakan, mungkin keuntungannya apa dari langkah tersebut, mungkin kerugiannya apa dari langkah tersebut. Pripun, Pak? Ya, Pak. Dari yang tadi sudah saya jelaskan, kelompok A, B, C itu memiliki media belajar yang berbeda. Kemudian ada yang namanya produk juga berbeda. Ya. Ini produk belajarnya berbeda. Untuk kelompok A itu dia bermain coding game, Pak. Coding game pilah sampah. Kemudian kelompok B itu belajar poster di Canva lewat pilah sampah. Ini anak-anak ini tidak desain dari awal, sudah ada template-nya. Anak itu hanya pandai untuk membaca perintah supaya ngetik datanya, lalu ngetik sampah. Itu nanti langsung muncul di internet kan ada, tinggal milih posternya, diberi nama gitu. Sebenarnya ini tidak sulit tapi hanya mengenalkan teknologi. Terus yang C dan D itu produknya dia membawa sampah dari rumah, Pak. Membawa sampah dari rumah, kemudian saya dari materi yang mereka baca supaya mempraktekkan bagaimana memilah sampah sesuai dengan jenis sampah. Oh, ya. Dari yang pertanyaan Bapak Mardi, kelebihannya mereka jadi senang, Pak, sesuai dengan yang diinginkan. Ada yang sukanya visual, ada yang sukanya memang kinestetik yang harus gerak, milah-milah sendiri, megang secara langsung. Ada yang sukanya abstrak, jadi dia tidak megang langsung tapi dengan media Chromebook dia sudah memahami materi. Kekurangannya, Pak, saya harus menyiapkan materi yang lebih, Pak. Oh, ya. Kekurangannya saya harus mendesain komiknya, saya harus mendesain posternya, kemudian saya harus membuat minimal mencari video pembelajaran atau materi referensi yang saya masukkan pada Chromebook gitu, Pak, kekurangannya. Oh, iya. Gitu. Oh iya, dari kekurangan tersebut Pak Taufik, mungkin Pak Taufik punya sedikit solusi atau untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Saya yakin Pak Taufik punya
solusi yang cocok atau yang tepat, yang pas untuk mengatasi tadi kerugian-kerugian atau permasalahan-permasalahan tersebut. Kira-kira bagaimana Pak Taufik? Ya Pak, untuk memudahkan saya untuk supaya pembelajaran ini memudahkan saya supaya nanti mendapatkan sumber sama media-media ini, saya itu Pak malah baru dapat ide dari Pak Marji ini. Saya tidak usah buat sendiri. Ternyata saya bisa pakai YouTube ya Pak. Iya. Ternyata YouTube bisa ini, berarti saya tidak perlu buat video, saya cukup menyematkan YouTube gitu ya Pak. Oh iya. YouTube, oh iya Neng. Ya kalau video berarti saya YouTube. Kalau poster kemungkinan saya bisa ambil di internet gitu ya Pak. Iya, betul. Mungkin Pak ada Taufik, literasi yang cocok dengan saya, kemudian saya download, saya berikan ke kelompok C. Oh iya. Kalau kelompok D, mungkin saya juga bisa sama dengan internet. Saya baru kepikiran, terima kasih Pak Marji atas bantuannya. Iya Pak Taufik ya. Saya kira menurut saya ini langkah-langkah atau solusi dari Pak Taufik ini cukup bagus. Sudah cukup bagus menurut saya. Dan saya berharap ini Pak Taufik bisa lebih meningkatkan lagi dan apa yang dilakukan Pak Taufik ini sudah bagus dan diteruskan secara terus-menerus, karena menurut saya hal ini bisa nanti juga bisa meningkatkan dari prestasi dari anak-anak tersebut, dan nanti mungkin saya yakin bisa membawa nama baik dari sekolah kita, yang tentunya juga karena saya juga membutuhkan guru-guru seperti Pak Taufik, seperti Bu Laila dengan yang lain untuk meningkatkan kualitas dari anak-anak didik kita. Pak Taufik, terima kasih atas rawuhipun, dan mungkin nanti bisa kita ketemu lagi untuk bisa berkomunikasi lagi, mungkin membahas lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti Pak Taufik hadapi. Saya kira itu Pak Taufik ya. Iya Pak, terima kasih atas bantuan Pak Marji. Saya mendapatkan pencerahan tentang rencana pembelajaran diferensiasi yang saya buat. Tindak lanjutnya semoga ini saya terapkan dan hasilnya bagus. Jika ini bagus, nanti saya akan teruskan dan bisa saya implementasi ke guru di sekolah. Iya. Terima kasih Pak Marji. Iya, sama-sama Pak Taufik ya. Ya, terima kasih Bapak Taufik dan Bapak Mahdi yang sudah mempraktekkan menjadi coach dan coachee dengan baik. Kesimpulan untuk saya sebagai pengamat, tadi mulai dari awal saya amati alur tirta sudah tercapai. Yang pertama tujuannya, tadi Pak Taufik memang keinginan untuk mencari solusi. Yang kedua, identifikasi masalah, Pak Mardi sudah mampu membuat Pak Taufik itu mencari akar masalah dan rencana aksi. Pak Taufik berkat Pak Mardi sebagai coach, Pak Taufik bisa mempunyai ide baru. Nah, berkat pertanyaan berbobotnya Pak Mardi, Pak Taufik bisa mencari ide baru sehingga menemukan dan berkomitmen bertanggung jawab untuk selalu menerapkan di pembelajarannya. Dari saya sebagai pengamat, hanya itu yang bisa saya nilai. Semoga saja pelaksanaan coaching bisa berjalan seperti ini terus, sesuai dengan alur tirta. Amin. Saya tadi